Oke, jadi mereka jalankan C4, kita balas D5 untuk mengancam pion milik C4 dari musuh lawan. Oke, ini mungkin sebagai awal yang bagus bagi saya atau pemula ya. Oke, kuda mengancam di A3, kemudian dibalas A6 menggunakan kuda juga di A6 untuk mengancam si pion tersebut ataupun mengancam yang lainnya. Itu 2 langkah lagi tuh udah masuk ke double skak itu, cuma karena ada kuda putih dari A3 untuk membalas. Oke, E3 masuk pion warna putih, kemudian dibalas dengan kuda warna hitam dari F6, dibalas lagi pion dari B3 untuk backup atau melindungi pion di bawahnya, kemudian kita balas pakai DXC4 untuk attack, kemudian dimakan oleh kuda XC4, kemudian kuda maju ke B4 untuk 1 langkah lagi ngeskak raja, tapi karena ada ratu di situ. Oke, kuda maju di E2 untuk berlindung, kemudian gajah masuk ke F5 untuk nge-backup si kuda tersebut agar bisa masuk skak. Ya, namanya sangat seru sekali teman-teman untuk menonton ini. Oke teman-teman, ini musuh masuk G3 untuk membuka jalan agar bisa mungkin suatu teknik yang saya nggak tahu apa namanya, tapi kita lihat saja nanti. Oke. Ya, ini nampaknya sudah mulai membingungkan bagi saya untuk menjalankan. Namanya sih di sini musuh berasal dari ini ya, Amerika Serikat ya. Ini namanya apa, RTR ini. Oke, gajah masuk ke C2 untuk mengancam ratu. Sepertinya ratu tidak ada jalan lagi untuk keluar, jadi mau gak mau harus makan agar tidak rugi. Sekalipun pion depannya ratu itu maju, tetap saja nanti ujung-ujungnya pihak dari hitam menang banyak karena sudah berhasil memakan ratu. Oh, ternyata dia melewatkan kesempatan ini. Dia memajukan gajah ke G2, kemudian mau tidak mau terpaksa saya akan memakan ya ratu di D1 skak, kemudian raja bergerak ke D1. Oke, ini agar saya tidak skak mungkin ya. Oke. Oke. Oke, saya maju ke E5 ya untuk permulaan memancing kuda. Apakah kuda akan memakan? Oh, ternyata dia memakan kuda saya. Oke. Oke, kemudian saya ancam pakai gajah di D6. Apakah kuda akan pergi atau tetap, atau bakal mengeluarkan strategi yang lainnya untuk taktik kemenangan tersebut. Oke, kita lihat ini sangat seru sekali guys ya, membuat pusing. Ini durasi saya 28 menit 43 detik, sementara musuh sudah berjalan sekitar 28 lewat titik-titik. Oke, ini sepertinya kuda sangat bingung untuk lewat. Dia susah mengambil keputusan apakah dia akan skak, karena sepertinya tidak bisa. Dia harus menggunakan kuda di E2 untuk maju skak. Cuma sepertinya dia oke, ternyata kuda musuh maju atau maaf, kuda musuh mundur ke F3 ya, menghindari serangan dari gajah saya. Oke, ini sepertinya ratu saya akan oh, sepertinya tidak. Ini mungkin gajah akan apa namanya. Oh, ternyata gajah maju ke samping ke E5. Mungkin tidak ada harapan atau rencana apapun, mungkin hanya sekitar bergerak, atau mungkin maju ke E5 itu untuk membuka jalan sepertinya ya. Mohon maaf teman-teman, saya dengan sengaja iseng sebagai komentator guys. Saya juga belajar ya, mohon bimbingannya teman-teman. Kalau ada salah mohon maaf. Oke, kita have fun di sini teman-teman, kita saksikan keseruannya teman-teman.
Oke, ternyata pion D4 maju untuk mengancam gajah di C5 dan kuda maju ke E4 dan akhirnya saya merelakan gajah saya untuk dimakan. Sepertinya saya ada rencana lain untuk skak ini ya. Oke, di kuda E4 ini posisinya sangat bagus sekali. Karena apa? Ketika dia sudah masuk ke F2 untuk memakan pion itu sudah skak artinya. Nah, di sini rajanya pintar. Kenapa pintar? Di rajanya yang awalnya ada di D3, maaf, D1, dia pindah ke E1 untuk menghindari skak. Tapi ternyata kuda saya yang satunya itu maju ke C2 untuk skak, double skak. Saya tetap bisa skak ke raja dan saya bisa makan benteng mereka. Oke, saya makan benteng di A1, kemudian pion maju ke C5. Kita lihat selanjutnya. Oh, ini apakah pion ini memberikan gratis untuk saya makan dengan kuda saya? Tapi tidak, teman-teman. Saya punya strategi langsung gimana caranya permainan ini cepat diselesaikan, karena itu lebih baik, teman-teman. Oke, kuda maju ke C2. Sepertinya ini ada oh, ini sepertinya ini satu langkah lagi berhasil. Kenapa seperti itu? Karena ratu saya di D8 ini tinggal maju ke D1 itu sudah tidak ada nge-backup. Ada nge-backup sebenarnya di kuda F3 itu maju ke depan, maju ke belakang untuk melindungi raja. Tapi ketika saya maju lagi, itu sama saja bohong alias tetap skak. Dia tidak bisa pindah karena di situ sudah ada gabungan campuran. Ada benteng, ada kuda, ada beberapa pion, dan ada gajah di situ, teman-teman. Oke, kita lihat saksikan apakah musuh bergerak kemana, teman-teman. Sangat seru sekali, teman-teman. Ya, oke, ternyata kuda maju ya ke E5 untuk membuka jalan si pion F2, teman-teman. Tapi sayangnya saya menang.